Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sangat mengharapkan Anda semuanya silakan like, subscribe, bahkan share ke semua orang yang membutuhkan informasi ini. Itu semua dilakukan secara gratis, tidak merugikan siapapun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Brajackson Siokal. Terima kasih untuk telah menonton. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang terapi aktivitas kelompok. Dalam psikologikal atau teori tentang jiwa, kita mengenal tentang terapi aktivitas kelompok atau biasa disingkat dengan TAK. Semoga penjelasan kali ini bisa memberikan gambaran, bisa memberikan pemahaman yang baik dan pemahaman yang maksimal terhadap terapi aktivitas kelompok itu sendiri. Let's do. Mari kita mulai. Pertama, Anda harus memahami dulu sebenarnya terapi aktivitas kelompok itu apa. Terapi aktivitas kelompok itu sebenarnya seperti suatu pendekatan atau suatu metode yang diorientasikan langsung secara realitas atau nyata kepada pasien, dimulai pada dirinya sendiri, kemudian berbaur dengan orang lain, lingkungan, dan tempat atau juga waktu di mana dia berada. Itulah yang dikatakan dengan terapi aktivitas kelompok. Makanya dia realistis atau langsung mengena pada hal yang nyata yang sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat itu terhadap dirinya, orang lain, lingkungan, dan orang-orang yang bersangkutan langsung pada kejadian itu. Itulah yang disebut dengan terapi aktivitas kelompok. Karena namanya terapi, maka harus memberikan suatu efek manfaat atau terapi yang bersifat memberikan rehabilitasi atau kesembuhan, atau yang bersifat memberikan manfaat kepada siapapun, terutama pada pasien. Makanya diperlukan yang namanya terapi. Disebutlah terapi aktivitas kelompok. Karena dikatakan kelompok berarti bukan untuk diri sendirinya, tetapi dia dilakukan dengan orang lain atau orang banyak atau kelompok tertentu. Maka terapi aktivitas kelompok. Nah, ada beberapa jenis terapi aktivitas kelompok yang mungkin bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini, yang coba dirangkum dari berbagai macam referensi. Maka kita mengenal beberapa jenis terapi aktivitas kelompok ini, dimulai dari terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Oke, terapi aktivitas kelompok sosialisasi kita mulai dari yang pertama. Biasanya dilakukan pada sekelompok orang, yang mana tujuan dari terapi aktivitas kelompok ini adalah melatih interaksi, melatih sosialisasi pasien dengan orang lain, atau biasanya mengumpulkan berbagai macam pasien yang memang punya kendala dalam sosialisasi. Dan pada awalnya biasanya itu pasien-pasien yang memang sudah pernah dilatih tentang interaksi dengan satu orang, dua orang, atau bahkan lebih. Makanya ketika kita mau melakukan terapi aktivitas kelompok, biasanya dia sudah punya pemahaman tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kita memperdalamnya dengan terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Biasanya lebih cocok pada pasien-pasien yang mengalami gangguan interaksi atau sosialisasi. Biasanya pada pasien-pasien jiwa itu lebih tepat kepada pasien-pasien isolasi sosial atau yang menarik diri dan sebagainya, yang memang bermasalah dalam komunikasinya. Kemudian lanjut ke terapi aktivitas kelompok stimulasi. Nah, kalau dalam terapi aktivitas kelompok stimulasi ini, biasanya seseorang itu diajarkan melalui suatu fase dalam berpikir, dalam proses berpikir, atau lebih memperkecil dari adanya perilaku maladaptif. Makanya kita berusaha mengurangi perilaku-perilaku maladaptif dengan distimulasi. Makanya pasien-pasien ini biasanya mengalami satu gangguan yang berhubungan dengan suatu norma yang terjadi pada lingkungannya. Kemudian biasanya juga pasien menarik diri dari realitas yang terjadi, atau terdapat satu ide-ide negatif yang berkaitan dengan fisik atau psikologisnya. Makanya kita berikan stimulasi atau terapi aktivitas kelompok stimulasi. Kemudian kita berlanjut pada terapi aktivitas kelompok sensori. Nah,
Karena dikatakan sensori berarti terapi aktivitas kelompok ini memang berkaitan dengan sensorik pada diri pasien. Makanya kita akan melatih fungsi sensoriknya untuk bisa beradaptasi, untuk bisa uh, dimaksimalkan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Biasanya pasien-pasien ini tepat kita berikan pada pasien-pasien yang mengalami halusinasi, karena halusinasi itu adalah uh, gangguan persepsi sensori. Jadi semua persepsinya itu dari berbagai macam panca inderanya, entah mata, telinga, kemudian perabaan dan semuanya, dia merasakan ada yang berbeda, ada sesuatu hal yang aneh yang dia sendiri yang persepsikan. Jadi misalnya dia melihat suatu bayangan-bayangan, padahal secara nyatanya bayangan itu tidak ada, tetapi dia mampu mempersepsikan, sensorinya mampu mempersepsikan bahwa ada bayangan, ada suara dan sebagainya. Itulah disebut dengan gangguan persepsi sensori. Biasanya diberikan terapi aktivitas kelompok sensori. Kemudian kita berlanjut ke terapi aktivitas kelompok orientasi realita. Nah, karena ini dikatakan orientasi realita, berarti bagaimana pasien itu atau sekelompok orang tadi kita latih untuk melakukan orientasi realita. Berarti dia tidak mengambang, mengawang-awang, memikirkan sesuatu hal atau isi pikirnya yang harus diluruskan dengan orientasi realita. Misalnya dikatakan bahwa saya ini orang yang paling cantik, saya ini orang yang tidak ada menandingi kecantikan saya. Ini secara realitasnya ternyata tidak demikian, berarti maka pasien ini mengalami gangguan isi pikir atau biasa disebut dengan waham. Maka ini adalah keyakinan yang salah yang dipertahankan. Maka kita harus melakukan orientasi realita. Disebutlah terapi aktivitas kelompok orientasi realita. Berarti kita akan mengembalikan pada realita yang terjadi. Misalnya kalau dia pasien tadi mengatakan bahwa dia adalah orang yang cantik, maka kita akan kembalikan, atau dia adalah pejabat, atau dia adalah uh, ajudan suatu presiden dan sebagainya, ada ajudan seorang presiden, maka kita kembalikan bahwa Bapak tadi mengatakan apa? Dia akan menjawab, saya adalah ajudan presiden. Bapak sekarang dirawat di mana? Bapak sekarang tahu tidak jam berapa sekarang? Bapak tahu siapa teman yang di samping? Itulah yang disebut dengan orientasi waktu, tempat, dan orang. Makanya orientasi realita. Oke, kita berlanjut ke terapi aktivitas kelompok penyaluran energi. Nah, di terapi aktivitas kelompok penyaluran energi, bagaimana suatu energi ini kita ubah menjadi energi positif atau energi yang tidak bersifat destruktif atau merusak atau mengancam orang di sekitarnya dan sebagainya. Maka kita akan membuat menjadi konstruktif atau bersifat membangun, bermanfaat atau positif untuk dirinya dan orang lain. Makanya disebut terapi aktivitas kelompok penyaluran energi. Biasanya lebih tepat ini pada pasien-pasien memiliki perasaan atau gangguan pada perilaku seperti menunjukkan perilaku marah, perilaku kekerasan, risiko perilaku kekerasan dan sebagainya, maka ini tentunya akan merusak dirinya dan merusak atau mencederai orang lain. Makanya kita bisa memberikan terapi aktivitas kelompok penyaluran energi. Berlanjut kepada terapi aktivitas kelompok kohesif. Nah, terapi aktivitas kelompok kohesif ini biasanya bagaimana kelompok itu atau orang itu mengemukakan tentang apa yang mereka rasakan, ya, dan apa yang mereka ingin utarakan. Biasanya juga pasien bagaimana memahami dan mengerti mengenai dirinya sendiri, kemudian dirinya pun akan jauh lebih terbuka pada lingkungannya. Kenapa? Karena ditanya tentang perasaan yang lebih dalam. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda ingin utarakan sebenarnya? Makanya kita berikan terapi aktivitas kelompok stimulasi suara. Biasanya memang pada pasien-pasien yang merasa ada gangguan pada audio atau suara-suara tertentu yang dia sendiri yang mampu mempersepsikan itu. Maka kita berikan bantuan dengan terapi aktivitas kelompok stimulasi suara. Jadi biasanya pasien-pasien ini ada suara-suara atau bahkan nada-nada tertentu yang dia dengarkan itu yang tentunya akan membuat dirinya menjadi tidak nyaman, menjadi tidak senang dan sebagainya. Maka kita bisa berikan terapi aktivitas kelompok stimulasi suara. Kemudian terapi aktivitas kelompok stimulasi gambar.
Nah, di terapi aktivitas kelompok stimulasi gambar, biasanya memang ada pasien yang tidak mampu mengekspresikan sesuatu melalui tindakan, melalui ungkapan, atau melalui bicaranya, maka kita berikan terapi aktivitas kelompok melalui gambar. Kita akan mencoba mengekspresikan apa yang ada dia pikirkan, dia rasakan melalui suatu gambar. Makanya kita membantunya dengan terapi aktivitas kelompok stimulasi gambar. Kemudian terapi aktivitas kelompok suara dan gambar ini antara combine antara audio dan visual. Jadi memanfaatkan suara-suara kemudian dengan gambar atau visual. Jadi ini digabungkan antara terapi stimulasi suara dengan gambar. Jadi digabung menjadi dua. Kemudian terapi aktivitas kelompok minat. Nah, di terapi aktivitas kelompok minat ini, biasanya pasien-pasien itu dilatih untuk bagaimana mengembangkan suatu minat atau bakat yang dia miliki, kemudian dia salurkan dan mengubahnya menjadi hal-hal yang positif. Misalnya bakat dia adalah menjahit, bakat dia adalah main bola dan sebagainya. Kita akan terus melatihnya bagaimana terus mengembangkan minat dan bakatnya tadi untuk bisa mengubah dirinya menjadi hal yang baik. Kemudian terakhir adalah terapi aktivitas kelompok konseling. Nah, biasanya terapi aktivitas kelompok konseling ini biasanya pada pasien-pasien tertentu yang memang memiliki gangguan-gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan fisik yang dialami, tetapi perlu yang namanya konseling atau menyalurkan tentang hal-hal apa saja yang dia ingin ungkapkan. Makanya kita berikan yang namanya terapi aktivitas konseling. Biasanya dia akan curhat berbagai macam tentang apa yang dialami, masalah apa yang dia hadapi dan sebagainya. Maka ini sesi curhatnya atau biasa disebut dengan terapi aktivitas kelompok konseling. Kurang lebih ada 11 itu yang termuat dalam beberapa referensi. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Ini contoh kasus yang biasa muncul dalam soal uji kompetensi yang dihadapi oleh baik itu mahasiswa profesional atau bahkan mahasiswa D3 atau diploma. Nah, kita akan mencoba membahas kasus ini. Yang pertama, kita melihat tentang pertanyaan soalnya. Dua jenis pertanyaan soal yang muncul saat ini yang ada di kasus ini. Pertama, dia bertanya tentang hasil yang diharapkan. Tentu kalau ada hasil berarti ada suatu tindakan yang diberikan ya. Maka pertanyaan selanjutnya yaitu tentang jenis terapi aktivitas kelompok atau TAK. Makanya saya coba menggabungkan dua pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan yang terakhir inilah yang sebenarnya berkaitan dengan topik yang dibahas, yaitu tentang terapi aktivitas kelompok. Tetapi dua jenis pertanyaan ini bisa saja muncul saat ujian kompetensi. Bahkan pertanyaan yang pertama itu pernah muncul pada pertanyaan yang diujikan pada ujian kompetensi yang lalu-lalu. Kita lihat di kasus ini. Kasus ini adalah seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat rumah sakit jiwa sejak 3 tahun yang lalu. Hal ini karena pasien mengamuk dan melempar barang-barang di rumahnya. Menurut keluarga, pasien sebelumnya tidak ingin keluar rumah karena malu dan sedih setelah ditinggal calon suaminya menikah dengan perempuan lain. Saat ini sepertinya saat dikaji, pasien mengatakan, saya adalah wanita yang paling cantik. Seharusnya banyak laki-laki yang menikahi saya. Perawat merencanakan tindakan yang tepat, juga merencanakan terapi aktivitas kelompok. Dalam suatu kasus seperti ini, audiens kalian bisa langsung melihat apa data fokus yang ada pada kasus. Setelah melihat pertanyaan soal, kita melihat data fokusnya. Data fokus pada kasus ini sebenarnya ada pada kutipan pernyataannya, yaitu saya adalah wanita yang paling cantik yang seharusnya banyak laki-laki yang mau menikahi saya. Secara realitas kita tidak tahu apakah betul-betul pasien ini cantik atau tidak, tetapi ini adalah suatu ungkapan yang sebenarnya yang diyakini oleh pasien. Nah, apakah itu nyata atau tidak, tetapi apakah ini sesuai apa tidak, kita mau membahas ini. Jadi data fokusnya, saya ulang sekali lagi, ada pada kutipan itu. Sehingga dalam kasus ini yang paling tepat kalau ditanyakan apa masalah keperawatannya, coba saya gabung menjadi 3 pertanyaan. Seandainya ada pertanyaan apakah masalah keperawatan yang tepat, maka masalah keperawatan yang tepat pada kasus ini adalah waham ya.
Jadi itu yang tepat. Makanya ketika ditanyakan pertanyaan kedua, apakah hasil yang diharapkan setelah diberikan intervensi, maka tentu saja pasien mampu berorientasi secara realita atau realita yang benar. Itu yang tepat. Optionnya adalah D. Jawaban yang kompeten itu menjawab berorientasi realitas secara benar. Kenapa? Karena pasien ini adalah pasien waham. Orang waham kita akan latih orientasi realita. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah jenis terapi aktivitas kelompok yang tepat? Ini bisa saja akan muncul pertanyaan ini. Dia tidak memunculkan pertanyaan apakah hasil yang diharapkan, tetapi langsung saja muncul apakah jenis terapi aktivitas kelompok yang tepat pada kasus. Ini juga bisa masuk pertanyaan ini. Jadi kalau ditanyakan apa jenis terapi aktivitas kelompok yang sesuai, maka tentu saja adalah membantu orientasi realita atau terapi aktivitas kelompok orientasi realita. Inilah yang dibahas di topik sebelumnya tadi. Oke, berlanjut ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini kita langsung saja, pertanyaan soalnya ada dua, masalah keperawatan, kemudian apa jenis terapi aktivitas kelompok yang tepat. Nah, kalau ditanyakan masalah keperawatan, sekarang kita langsung lihat apa data fokusnya. Kalian boleh langsung membacanya saja, tapi saya langsung ke data fokus pada kasus ini. Data fokus pada kasus ini adalah saat dikaji pasien tidak mau berbicara, tidak mempertahankan kontak mata saat interaksi, dan terus menatap ke bawah atau ke lantai. Itulah data fokusnya. Walaupun ada kata di situ tidak mandi seharian, pasien nampak lusuh, memang biasanya pasien ISOS itu dekat dengan defisit perawatan diri, tetapi di sini belum kronis defisit perawatan dirinya. Seandainya dikatakan di situ tidak mandi 4-5 hari, itu bahaya. Berarti kita harus melakukan dulu intervensi ke defisit perawatan dirinya, baru ke isolasi sosialnya. Nah, kalau di sini lebih menonjol ke kasus data fokus ke isolasi sosialnya, maka yang paling tepat kalau ditanyakan apakah masalah keperawatan yang tepat atau utama adalah isolasi sosial. Yang tepat menjawab kompeten itu jawab E. Sekarang, apa jenis terapi aktivitas kelompok yang tepat? Maka jenis aktivitas kelompok yang tepat pada pasien-pasien dengan isolasi sosial, kemudian setelah dilatih untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan satu atau dua orang dan seterusnya, maka kita akan menentukan jenis terapi aktivitas kelompok yang tepat itu adalah terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Oke? Selanjutnya, kasus yang ketiga, yaitu memang di sini bertanya tentang dua hal lagi, yaitu masalah keperawatan yang tepat dan jenis terapi aktivitas kelompok yang sesuai. Oke, saya langsung saja apa data fokus dari kasus ini. Jadi data fokus itu adalah inti dari kasus. Biasanya itu adalah rahasia dari yang menulis soal. Sekarang, data fokus dari kasus ini ada pada kalimat terakhir ya. Pengkajian saat ini pasien menunjukkan sikap bermusuhan, ekspresi tegang, pandangan tajam, bahkan sesekali dia menghindar kemudian membenturkan tangannya ke terali. Berarti dia memukul teralinya. Berarti ini pasien dengan perilaku kekerasan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu perilaku kekerasan. Sekarang, apa jenis terapi aktivitas kelompok yang sesuai? Tentu saja yang sesuai adalah terapi aktivitas kelompok penyaluran energi. Itu yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya, kasus yang keempat. Di kasus yang keempat ini, saya langsung saja ada dua hal yang dia tanyakan, yaitu intervensi keperawatan yang tepat, dan yang kedua adalah tentang jenis terapi aktivitas kelompok yang sesuai. Jadi dua hal itu yang ditanyakan pada pertanyaan kasus yang keempat ini. Saya langsung saja, apa data fokus dari kasus ini? Data fokus dari kasus ini adalah saat dikaji, pasien mengatakan bayangan itu selalu datang pada malam hari dan mengancam ingin membunuhnya. Perawat merencanakan tindakan juga TAK. Nah, ini data fokusnya. Kalian perlu menggarisbawahi bahwa mengatakan bayangan itu selalu datang. Dia merasakan ada bayangan yang dia lihat dan sebagainya, ada bayangan yang ada di sekitarnya. Berarti kalau ditanyakan apakah masalah keperawatan, maka masalah keperawatan ini adalah halusinasi. Sedangkan kalau ditanyakan apa intervensi keperawatan yang tepat, maka intervensi keperawatan yang tepat adalah membantu pasien mengenal halusinasinya. Karena udah diketahui bahwa masalahnya adalah halusinasi. Sekarang kalau ditanyakan intervensi keperawatannya, berarti kita akan membantu bagaimana pasien itu mengenali halusinasinya. Oke, ini sudah bagian dari identifikasi halusinasi. Sekarang pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang jenis terapi aktivitas kelompok yang sesuai. Sudah saya jelaskan tadi di awal tentang konsep dari terapi aktivitas kelompok.
yang sesuai dengan terapi aktivitas kelompok halusinasi, karena ini adalah halusinasi gangguan persepsi sensori. Berarti yang paling tepat itu adalah terapi aktivitas kelompok sensori. Itulah yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini, dan masih banyak lagi kasus yang bisa dibahas. Dan thank you for watching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.